Yo, full Boruto 2 Blue Vortex chapter 8 itu dirilis. Akhirnya teman-teman kita dapatkan cerita terlengkap nih Boruto 2 Blue Vortex chapter ke-8-nya, tapi versi bahasa Jepang ya. Kita akan gambarkan ilustrasi yang terjadi meskipun belum terlalu akurat nih karena keterbatasan kita dalam membaca bahasa Jepang nih ya. Jadi mohon maaf, tetapi kita akan buat ceritanya itu mudah dipahami. Boruto 2 Blue Vortex chapter 8 itu benar-benar menampilkan pertemuan tak terduga. Najura akhirnya benar-benar muncul ke desa Konoha sendiri tuh. Sempat mengacau di sana dan menggunakan kemampuan akar Mokuton loh. Tiba-tiba dia berhasil mengalahkan Kawaki dengan karmanya. Jura juga bersama Hidari akhirnya bertemu dengan seseorang yang dirasakannya adalah Naruto karena punya cakra dari Biju sendiri. Tetapi sebenarnya orang yang dimaksud itu adalah Uzumaki Himawari. Awet nakama, info penting ya sebelum masuk pembahasan, kita harapkan kalian subscribe channel kedua kita namanya Saga 2 Blue Vortex. Di sana kita akan buat pembahasan berbeda, kita lebih ngikutin market Boruto sehingga pembahasan alur dari per episode nih atau karangan seru yang populer sekarang ini. Oke guys, yuk kita ikutin alurnya dulu ya, sambil nanti pelan-pelan edukasi cara nonton Boruto yang seharusnya itu seperti apa. Kalian akan ikutin kisah berkelanjutan part-part Boruto 2 Blue Vortex ya episodenya sambil dengerin versi liar perspektif kita. Oke, subscribe nanti bahasa. And now back to the topic. Oke, langsung aja ya. Cover story kali ini tuh menampilkan ego Jura dengan tatapan tajam itu. Jura ini mengenakan jubah khasnya nih, dan di sini itu di cover story-nya itu tertuliskan judulnya itu adalah Tak Masalah. Nah, kira-kira apa yang dimaksudnya tak masalah tersebut nih sebagai judul besarnya? Ilustrasi ceritanya itu dimulai. Keadaan makin intens lagi. Tiba-tiba Eida kaget dan terhentak dengan Senrigannya. Dia melihat sendiri pertarungan antara Boruto dan juga Mitsuki loh. Setelah pertarungan itu, Mitsuki tidak ragu lagi bahwa itu semua disebabkan karena omnipoten dan matahari sebenarnya bukanlah Kawaki, tetapi Boruto itu sendiri. Eida melihat itu layaknya CCTV nih. Dia berdiri di antara Boruto dan Mitsuki itu teman-teman. Eida ini melihat dan mendengarkan apa yang mereka berdua ini katakan. Sementara itu scene langsung berpindah karena dimana di sana itu ada dua orang di belakang Eida sendiri, ya Kawaki dan juga Delta. Sepertinya mereka itu menanyakan apa yang sedang terjadi dan Eida memberitahukan semuanya tentang kejadian Mitsuki Boruto. Di sini kita juga melihat bagaimana raut wajah Delta itu sepertinya mengisyaratkan sesuatu dan Kawaki itu meresponnya teman-teman. Sementara itu Demon tuh masih cuek aja dengan apa yang terjadi. Melihat kondisi yang makin bikin dia jengkel itu, tiba-tiba Kawaki terbang dari sana dan bersiap menemui Boruto. Di sini Eida sepertinya juga menyuruh Delta untuk menjaga dan mengontrol Kawaki agar tidak berbuat seenaknya. Dia Delta terlihat mengatakan seperti ini. Oke, Eida, dia langsung terbang menyusul Kawaki. Kita melihat Delta dan Kawaki keduanya terbang dengan cepat itu, dan tiba-tiba di area lain di hutan sana ada sosok Sumiyake yang sedang melarikan diri nih. Entah itu melarikan diri atau menuju ke suatu tempat. Di sini Boruto dan Shikamaru masih berkomunikasi pula. Mereka membahas sesuatu hal yang lebih lanjut. Dia, Ino dan juga Boruto terlihat serius dengan adegannya. Mungkin mereka membicarakan apa yang dimaksud dengan omnipoten itu atau bahkan yang lainnya. Boruto kemudian berkata sesuatu yang buat Shikamaru keringat dingin tuh karenanya. Shikamaru kemudian melihat ke arah Ino dan berkata lagi, "Bagaimana Ino?" Scene langsung berpindah ke area di mana Shikamaru mungkin menyadari bahwa Kawaki ini sudah mulai bergerak teman-teman. Disinilah sepertinya Shikamaru mengkonfirmasinya pada Boruto menggunakan jaringan Shinten no Jutsu itu. Itulah kenapa dia langsung dengan santainya menggunakan segel tangannya itu dan teknik terbang Dewa Guntur itu digunakan. Boruto menghilang dari sana dan Kawaki Delta melihatnya dari atas. Kawaki lalu berkata, "Di mana dia sekarang? Aku merasa cakranya telah lenyap barusan." Di sini ada satu scene lagi yang memperlihatkan Boruto, Shikamaru dan juga Delta itu sendiri teman-teman. Sepertinya mereka saling memikirkan keberadaan Boruto ya. Di sisi lain di mana ruangan Eida itu yang juga ada Demon pula, Mitsuki ini tiba-tiba muncul di belakang mereka loh, dan dia mulai menanyakan kebenaran tersebut. Sepertinya di sini Mitsuki itu ingin meminta kejelasan sob. Mitsuki langsung mengutarakan apa yang dirasakannya sekarang ini dan ingin memvalidasinya pada Eida dan juga Demon. Wah, ini bakalan menarik sih jika Mitsuki diberitahu kebenarannya oleh Eida sendiri. Empat orang ini saling berdiskusi satu sama lain loh. Terlihat di sini Mitsuki mengatakan sejujurnya entah tentang matahari, Kawaki atau bahkan Boruto. Kayaknya
kayaknya Mitsuki itu emang jagonya sih membuat seseorang itu bicara. Mohon maaf ya sob, sebenarnya pasti ceritanya di dalamnya itu seru banget nih. Cuman karena masih terjemahan bahasa Jepang, kita pun nggak tahu nih apa yang sedang mereka bicarakan. Di sini memang terlihat cukup banyak gambaran adegan untuk Mitsuki, Eida, Demon sendiri. Bahkan kita sempat melihat ekspresi aneh Demon yang mendengarkan hal itu, dan Mitsuki sempat memerah pipinya, entah karena Eida atau gimana nih. Apakah mantra penggoda berefek pada Mitsuki sendiri? Who knows. Padahal ini memperlihatkan Boruto dan juga Eida dalam satu frame yang sepertinya membicarakan kebenaran pasti semua itu. Di sini kita melihat satu Someyaka yang berlarian kabur itu ternyata dia memang menuju ke suatu tempat. Tiba-tiba scene berganti lagi ke markas Ego Jubi nih. Jura dan Hidari di sana. Ternyata Jura itu sambil memegang tumpukan buku yang telah dia letakkan itu, dia berkata sesuatu kepada Hidari. Mungkin dia bicarakan soal targetnya dan juga Konohagakure sendiri sih sob. Karena sebelumnya dia berkata bahwa dia ingin menemui targetnya itu. Tentu dong Konoha adalah tujuan utama mereka. Dan benar saja di sini hal yang menariknya itu adalah kubus hitam itu bukanlah dibuat menggunakan Daikokuten, tetapi hal itu kayak semacam pintu kemana aja gitu loh, dan tanda cakaran code sendiri yang berbentuk kubus. Cuman bentuknya itu beda ya, tapi konsepnya itu sama. Buktinya Jura itu muncul di punggung dari Someyaka yang berlarian tadi. Yang kita heran sih kenapa Jura cara keluarnya kayak mau tidur gitu ya. Ini cool banget sih. Dia kayak merebahkan diri ke belakang. Dia di sini sebenarnya sempat berkata sesuatu kepada Hidari, tetapi Hidari sendiri hanya mendengarkannya. Jura akhirnya benar-benar keluar dari Someyaka tersebut, dan tak berselang lama Hidari juga mengikutinya dari belakang. Sekarang ini sampailah mereka ke pintu masuk gerbang desa Konohagakure. Oh, jadi si Someyaka tadi itu memang menuju desa sendiri sob, dan akhirnya Jura dan Hidari itu dibawa sampai ke sana. Ino ternyata di sini dia menyadari bahwa mereka sepertinya mendeteksi tanda cakaran baru nih. Si Kamaru sendiri bahkan terlihat serius mendengarkan dan lalu memberikan perintah kepada Yamanaka Ino dan timnya itu. Apakah mereka merasakan cakra Sasuke ya, yang datanya itu sendiri ada di desa? Tiba-tiba mereka yang asik berjalan itu, Sarada Sumire di sana, dia kaget bukan main melihat Hidari. Papa? Begitu teriak Sarada yang mengira bahwa Hidari adalah papanya. Hidari sepertinya berkata, Uchiha Sarada, targetku. Nah, mungkin ilustrasi ini adalah penggambaran pula ya mengenai Shinten Shinojushi yang menjelaskan bahwa seseorang yang mirip dengan cakra Sasuke itu muncul. Makanya Sarada bereaksi seperti itu. Karena di sana tiba-tiba pula para ninja desa daun pada berdatangan pula loh mencegah mereka semuanya. Namun mereka semua itu tentu tak ada apa-apanya dibandingkan Ego Jubi tersebut lah. Si Kamaru memerintahkan mereka untuk menjalankan rencana. Dia bahkan juga berkata kepada Eida untuk membantu menangani hal ini. Tahu nggak teman-teman apa yang mengerikan di sini? Ya mereka langsung melenyapkan semuanya menggunakan kekuatan akar pohon itu. Pams, besar sekali lah yang Mokuton ya. Nah, disinilah kita baru masuk keadaan dimana kita mendapati spoiler kemarin itu yang rame kan. Nah, Jura Hidari berada pada sebuah toko buku itu. Mereka masuk ke ruangan, tapi sebelum itu Jura berkata, lihat toko buku itu, ini luar biasa. Aku rasa kita bisa mengharapkan suatu pertemuan yang tidak terduga. Nah, di sini Hidari itu kemudian berkata sesuatu pula. Apakah Uzumaki Naruto ada di sini? Jura menjawabnya, lucu sekali kau ini. Aku suka melihat cara dia mengatakan itu dengan wajah polosnya. Ya wajar gak sih, cakra yang diambil adalah milik Sasuke yang terkesan kaku dan selalu serius itu. Tapi di sini tiba-tiba itu Hidari lompat ke atas nih, karena Kawaki datang dan menyerang mereka menggunakan batangan hitamnya. Kawaki bahkan menendang Hidari hingga membuatnya itu mundur. Aksi ini juga dibarengi dengan delta nih. Mereka berdua itu setelah kehilangan Boruto langsung menemukan cakra besar itu masuk ke desa Konoha sendiri. Itulah kenapa mereka menjalankan dan mengejarnya. Kita melihat di sini Kawaki Delta sepertinya terlihat kebingungan menyaksikan dua Ego Jubi ini. Satu mirip Sasuke dan satunya mirip dengan Jigen. Tiba-tiba Kawaki diserang menggunakan Mokuton akar tersebut nih. Dia sempat kaget pertamanya, tetapi Kawaki cepat meledakkan karma tersebut. Dan sesaat Jura menyerangnya lalu menendang ngajak Kawaki sendiri pada cengkraman akar Mokuton tadi. Kawaki sudah menggunakan teknik khas Sukuna Hikonanya. Nah, itu kombinasi dan Sukuna Hikona memang buatnya selamat. Di sini kita lihat nih, Kawaki kembali muncul di belakang Jura. Bahkan dia menggunakan karma level 1 itu dan mengarahkan serangan tangannya kepada Jura. Dan tahu apa yang terjadi? Ya, refleks Jura itu begitu cepat loh teman-teman. Dia bahkan menghancurkan tangan ilmiah Kawaki itu. Nah, dia yang kaget si Kawaki itu melihat reaksi Jura yang cepat sekali di luar nalar itu dalam memahami pergerakan seseorang meski dari titik butanya. Jura langsung memukul Kawaki dengan sangatlah keras. Pams, dia terpelanting jatuh dan menabrak keran air itu hingga bocor nih. Ya, adegan itu malah kayak ngingetin rusaknya saluran pipa karena efek rasingnya dan chi dari Sasuke Naruto kala itu enggak sih? Delta di sini tidak melawan Jura.
Dia memprioritaskan perintah Eida untuk melindungi Kawaki nih. Jura itu hanya memperhatikan keduanya. Apa yang sedang terjadi nih teman-teman? Ya, Kawaki ini pingsan. Tiba-tiba Boruto, Sarada dan Sumire menuju lokasi tersebut. Di sini Boruto juga berkomunikasi dengan Sarada sendiri nih. Ada juga pasukan lain yang juga ikutan membantu. Kita melihat Inojin, Shikadai, Chocho dan juga Himawari ada bersama mereka. Tiba-tiba Igujubi Jura sudah berdiri di antara mereka di area lain loh ini ya. Dia langsung memfokuskan penglihatan pada Uzumaki Himawari. Di sini tuh dikatakan bahwa Jura ini awalnya menganggap bahwa Himawari itu adalah Naruto teman-teman, karena dia merasakan energi cakra luar biasa besar pada diri Himawari itu. Bahkan Jura penasaran kenapa cakra biju itu ada pada orang ini jika dia bukan Uzumaki Naruto. Well, ini akan menjadi sebuah plot twist menarik sih ke depannya. Nah, dari sini kita akan breakdown lebih dalam lagi ya tentang jalannya kejadian dan plot twist yang terjadi dalam Boruto 2 Blue Vortex chapter ke-8-nya ini nanti. Nah, kita mungkin akan ngebahasnya lagi jika versi resminya atau terjemahan bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya itu sudah rilis. Supaya apa? Kalian bisa mendapatkan informasinya lebih detail lagi nakama. Jadi cukup itu ya pembahasan kita kali ini mengenai Boruto 2 Blue Vortex chapter ke-8 versi bahasa Jepang. Mohon maaf juga penyampaian itu masih belum terlalu jelas dan detail karena keterbatasan membaca hiragana, katakana maupun kanji ya. Terima kasih teman-teman. Nah, jika yang ditanyakan silahkan nih, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini, oke? Thanks a lot teman-teman telah menonton video ini and we'll be come back again.